Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian, para jamaah, kita kembali pada pertemuan kedua dari bulan Ramadan ini. Kajian sahur membahas kitab Bulughul Maram. Telah sampai pada hadis-hadis yang membicarakan tentang babul mawaqit, masih tentang waktu-waktu sholat. Pada pertemuan pekan lalu kita telah sampai pada satu 173 sekarang di kemarin itu saat yang dapat satu ruku dapat satu rakaat. Sekarang 174 dari Muslim. Dalam riwayat Muslim 174, wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajadatan badala raka'atan summa qala wa sajadatu innama hiya raka'atu. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha, dengan hadis yang serupa beliau bersabda, satu kali sujud sebagai ganti satu rakaat. Kemudian beliau bersabda, satu kali sujud itu satu rakaat. Kemudian kita lihat lagi hadis 175. Ya, kita lihat lagi hadis 175. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syamsu, muttafaqun alaih. Wa lafzu Muslimin la salata ba'da salatil fajri. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari itu terbit, hingga matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu, dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang diriwayatkan Muslim disebutkan tidak ada sholat setelah sholat fajar. Nah, sekarang kita lihat dulu hadis 174. Hadis 174. Ini kelanjutan dari hadis sebelumnya. Kita baca ulang hadis 173 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan salat subuh. Dan barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat
sholat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Nah, kita lihat faedah 173 atau 74. Adapun hadis yang pertama dari 173 saking Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, berarti hadisnya tidak ada masalah. Sedangkan hadis yang kedua dari Aisyah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun kalau kita lihat hadis Aisyah, kok disebut satu kali sujud sebagai ganti dari satu rakaat? Di sini disebut apa? Satu kali sujud sebagai ganti dari satu rakaat, atau satu kali sujud itu satu rakaat. Yang jelas pengertian sujud pada kalimat yang kedua itu tafsir dari kalimat rokaat di kalimat yang pertama pada hadis 173. Berarti kalau disebut satu rokaat dia dapat dari sholat subuh itu kalau dia itu sudah mendapati ruku dia dapat, sujud juga dia dapat. Ya, dapat ruku ya. Kemudian nantinya dia dapati sujud. Jadi bukan hanya pengertiannya kalau dapati sujud berarti dapati satu rakaat, bukan. Namun kalau orang sudah dapati sujud berarti sebelumnya dia sudah dapati ruku, berarti sudah dapat satu rakaat. Jadi dicatat pengertiannya untuk hadis 174, dapat sujud berarti sebelumnya sudah dapat ruku. Dapat sujud berarti sebelumnya sudah dapat ruku. Berarti sudah dapat satu rakaat. Berarti pula sudah sholat adaan di waktunya. Karena ini kita sedang bahas sholat di waktunya. Jadi sholatnya sudah disebut adaan. Adaan, ingat ya, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Jadi sholat itu ada adaan, sholat itu ada qadaan. Sholat itu ada adaan, sholat itu ada apa? Qadaan. Kalau adaan berarti sholat yang masih dikerjakan di waktunya. Kalau sholat qadaan apa? Sholat yang sudah dikerjakan di luar waktunya. Kita misalnya tangi subuh jam 7, ya, jam 7 lagi sholat subuh. Nah itu sebagian ulama sebut itu qadha, bukan lagi adaan. Karena satu rakaat pun dia tidak dapati di waktu subuh. Namun kalau misalnya subuh ini rampungnya jam 5:30, ketika itu dia kerjakan 5:30 kurang 5 masih dapat sak rakaat, berarti masih ada adaan. Satu rakaat lagi memang sudah di luar waktu, namun satu rakaat sudah dapati di waktunya, maka sudah disebut adaan ketika itu. Nah berarti hadis yang tadi kita kumpulkan lagi dengan hadis yang lainnya, bunyinya seperti ini. Idza adraka ahadukum sajada min salatil asri qabla an taghrib asy-syamsu falyutimma sholatuhu wa idza adraka sajada min salatis subhi qabla an tatlub asy-syamsu falyutimma sholatahu.
Jika orang itu dapati sujud dari sholat asar sebelum matahari itu tenggelam, maka sempurnakanlah sholatnya. Siapa yang dapati sujud dalam sholat subuh sebelum matahari itu terbit, maka sempurnakanlah sholatnya. Berarti sebaliknya, kalau tidak dapati hal itu, artinya kurang dari se'rokaat sebelum matahari itu terbit atau sebelum matahari tenggelam, berarti dia tidak mendapati waktu sholat. Ini yang disebut dalam mazhab Syafi'i. Namun ada pendapat lain yang katakan kita dapati waktu sholat tadi kalau mendapati takbiratul ihram. Namun kalau dalam hadis yang kita baca, cukup didapati waktu sholat kalau kita dapati apa? Sujud. Ya, kita dapati sujud. Berarti kalau cuma takbiratul ihram, wah itu sudah jelas dapat. Namun kalau dapati sujud, ya ini masih dikatakan masih mendapati waktu sholat. Mendapati waktu sholat itu nanti beda dengan kita mendapati sa'rokaat. Kalau menurut hadis ini tadi kita kompromikan. Nah, sekarang kita lihat yang ke 175 hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, dan juga tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Berarti kesimpulannya, tidak ada sholat yang dimaksud adalah tidak sah sholatnya. Tidak ada sholat yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sah sholatnya. Berarti memang tidak boleh dilakukan. Namun kalau kita artikan tidak ada sholat ini, tidak ada, wong jelas ada yang tetap melakukan sholat setelah asar, ada yang melakukan sholat setelah sholat subuh. Kalau kita katakan tidak ada ini, memang tidak ada yang lakukan sama sekali, wong buktinya ada. Maka yang dimaksudkan sini tidak sah, berarti kita dituntut tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah subuh ataupun setelah asar. Faedah yang kedua, dikatakan setelah sholat subuh, berarti sebelum sholat subuh masih ada sholat sunnah. Dikatakan setelah sholat subuh, berarti sebelum sholat subuh masih ada sholat sunnah. Sholat sunnah apa kalau begitu yang ada? Sholat sunnah fajar. Kalau setelah subuhnya nggak ada, sudah termasuk waktu terlarang. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis tadi, faedah yang ketiga, hadis 175 menunjukkan sholat sunnah yang dilarang setelah sholat subuh dan asar. Sholat sunnah yang dilarang setelah sholat subuh dan asar dikecualikan untuk sholat sunnah yang punya sebab. Dikecualikan untuk sholat sunnah yang punya sebab. Ya, dikecualikan untuk sholat sunnah yang punya sebab. Contohnya apa yang punya sebab? Contoh, ditulis contohnya. Sholat tahiyatul masjid. Ya, contoh sholat tahiyatul masjid.
Nah, di sini saya sebutkan beberapa yang dimaksudkan di sini. 2. Mengerjakan sholat wajib bagi yang luput. 3. Mengulangi sholat atau kita sebut dengan i'adatus sholah. I'adatus sholah itu maksudnya gini Bapak. Ini kita datang ke masjid, mungkin sudah sholat subuh di tempat lain. Datang ke DS, lagi mulai sholat subuh. Nah, kita ulang lagi sholat subuh berjamaah lagi, padahal sudah sholat subuh di sana. Datang sini, lihat sholat subuh, saya ikut jamaah lagi. Itu namanya mengulangi sholat. Itu boleh. Boleh. Ya, walaupun di sana sudah sholat subuh, di sini belum, ya dia sholat subuh lagi. Ya, seperti itu masih dibolehkan. Walaupun dia kerjakan setelah sholat subuhnya. Yang keempat, 2 rakaat setelah tawaf. Misalnya ada yang tawaf keliling Ka'bah. Dia tawafnya bar subuh. Rampung dalam 10 menit, matahari belum terbit, maka boleh langsung sholat tawaf tadi. Karena setelah kita tawaf 7 kali itu ada sholat sunnah. Begitu juga ada yang tawaf setelah asar, dia keliling Ka'bah 7 kali, terus sudah setelah asar, saya mau sholat ba'da tawaf, maka seperti itu dibolehkan, punya sebab. Terus yang keberapa lagi itu yang sholat yang masih punya sebab? 4. Sholat sunnah wudhu. Kalau sholat sunnah wudhu, misalnya kita itu lagi wudhu bar ngasar jam 4 misalnya, tadi sudah sholat asar, terus kita wudhu lagi, wudhunya batal, mengulangi wudhu, maka setelah itu masih boleh melaksanakan sholat sunnah wudhu, walaupun setelah sholat subuh, walaupun setelah sholat asar. Karena untuk sholat sunnah wudhu ini Nabi SAW mengatakan, man tawaddu'a nahu wudhu'i hadza tsumma shalla raka'atain. Siapa yang wudhu seperti wudhuku ini kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadisu fi ma nafsahu, dia khusyuk ketika melakukan sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Contoh lagi yang punya sebab yang keberapa lagi? 5 ya. Sholat sunnah zuhur ba'diyah dikerjakan setelah jamak takdim zuhur dan asar. Saya ulang, sholat sunnah zuhur ba'diyah dikerjakan setelah jamak takdim zuhur dan asar. Nah ini lihat, niki lakukan sholat zuhur dulu, kemudian yang kedua lakukan sholat asar. Ingat, tidak boleh untuk rawatibnya ditaruh di tengah-tengah. Rawatib zuhur tidak boleh taruh di tengah-tengah, karena disyaratkan kalau dalam mazhab Syafi'i, zuhur dikerjakan langsung setelah itu berdiri lagi sholat asar. Oh berarti ba'diyah zuhurnya dia taruh nanti setelah asar. Oh berarti ada sholat sunnah setelah sholat asar, ya kan? Saya ulang, ini zuhur dan asar digabung, kerjakan di waktu zuhur nggih, takdim. Kan ada rawatibnya kan? Ya, qobliyahnya gampang, berarti kerjakan setelah sebelum sholat zuhur. Kalau ba'diyahnya nggak boleh ditaruh setelah sholat zuhur. Bisanya apa? Nanti setelah sholat asarnya rampung, berarti taruh di belakang. Berarti ada sholat sunnah setelah sholat asar. Yang keenam lagi, yang punya sebab, sholat istikharah.
Ya, sholat istikharah. Para ulama itu golongkan sholat istikharah itu adalah sholat yang punya sebab. Jadi masih boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Nah, berikan keterangan untuk, maaf tadi hadis 174, satu kali sujud sebagai ganti dari satu rakaat. Pengertian sujud di situ adalah sholat. Berarti dapati sholat di waktunya, berarti sudah dapat satu rakaat. Itu pengertiannya. Hadis 174 tadi satu kali sujud sebagai ganti satu rakaat, maksudnya sujud ini diartikan dengan sholat. Berarti dapat sholat di waktunya, berarti dikatakan dapat. Ya, kita dapati sholat di waktunya ada satu rakaat, berarti kita sudah dapati sholat. Nah, faedah yang lainnya lagi 175. Kenapa kita tidak boleh sholat setelah subuh dan tidak boleh sholat sunnah setelah asar? Nah, ini kenapanya ini para ulama itu jelaskan. Ya, kenapa kita tidak sholat sunnah setelah sholat subuh dan tidak sholat sunnah juga setelah sholat asar? Sebabnya adalah untuk mencegah terjadinya kesyirikan. Dikarenakan saat subuh sampai matahari terbit, ba'da subuh sampai matahari terbit, atau ba'da asar sampai matahari tenggelam, itu muncul dua tanduk setan. Dan ketika itu ada orang-orang musyrik yang beribadah. Biar kita tidak mirip dengan orang musyrik, maka dilarang sholat ba'da subuh. Ya, dilarang sholat sunnah juga ba'da asar. Nah, berarti kesimpulannya tidak boleh sholat sunnah setelah subuh dan asar, agar tidak mirip dengan orang musyrik. Agar tidak mirip dengan orang musyrik. Orang musyrik ketika itu apa? Ada yang beribadah kepada matahari. Orang musyrik ketika itu ada yang beribadah kepada matahari. Itu ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Nah, sekarang faedah yang berikutnya lagi dari hadis yang sama 175. Ya, hadis 175. Hadis ini menunjukkan larangan sholat sunnah, larangan sholat sunnah setelah subuh atau asar terkait dengan sholatnya. Terkait dengan sholatnya. Bukan terkait dengan waktu sholat. Bedanya di sini. Jadi, ya, sebutkan contohnya nanti ya. Terkait dengan sholatnya, bukan dengan waktu sholat. Contoh, ada yang baru bangun untuk sholat asar. Ada yang baru bangun untuk sholat asar. Namun ketika itu kan masih dia bisa kerjakan sholat asar. Berarti ada sholat sunnah qobliyah asar. Masih boleh dilakukan atau tidak? Dia misalnya jam 4 baru bangun. 3 sudah sholat asar di masjid. Dia telat ketika itu. Masih boleh qobliyah asar? Masih boleh? Masih boleh. Larangannya itu terkait itu nanti kalau dia setelah sholat asar, nah tidak boleh sholat lagi. Namun kalau yang baru bangun misalnya jam 4 masih boleh sholat qobliyah. Maka diberikan catatan, intinya masih boleh sholat qobliyah bagi yang telat. Begitu juga subuh misalnya, di masjid sudah sholat subuh 4:30. Namun dia bangunnya 4:30 seperempat.
Jam 5 kurang seperempat. Dia kalau bangun masih boleh sholat sunnah qobliyah atau tidak? Masih boleh. Ya, dia bangun qobliyah subuh dulu, kemudian dia kerjakan sholat subuh. Jadi larangannya itu bukan terkait dengan larangannya terkait bukan dengan waktunya, ya, namun dengan apa? Sholatnya, yaitu bar sholat asar, bar sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Ya, bar sholat asar, bar sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Namun kalau ada yang telat, dia masih boleh sholat qobliyahnya, baru dia melakukan sholat wajibnya. Nah, kemudian kita lihat satu hadis lagi. Ini terkait dengan menguburkan jenazah, lagi ditambahkan tentang larangan waktu sholat. Walahu an Uqbah bin Amir. Ada hadis dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir disebutkan. Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu yanhana an tusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami melakukan sholat dan melarang kami untuk menguburkan jenazah. Ada berapa larangan? 2 ya, 2 larangan. Tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Ini di garis bawah itu. Dilarang untuk sholat, dilarang untuk melakukan sholat. Yang kedua, dilarang untuk apa? Menguburkan jenazah. 2 hukum ini ya. Nah, lihat, yaitu 3 waktu. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit hingga meninggi. Ketika matahari terbit hingga meninggi. 2. Wa hina yaqumu qa'imuz zahira hatta tazula syamsu. Ketika tengah-tengah hari hingga matahari condong ke barat. Berarti matahari di atas kepala hingga condong ke barat. Kemudian wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub. Ketika matahari hampir terbenam. Hadis 177 disebutkan, dan hukum kedua menurut Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lemah ditambahkan kecuali hari Jumat. Maksudnya untuk siangnya, kalau pas hari Jumat walaupun matahari lagi di atas kepala boleh sholat sunnah. Kemudian satu lagi 178, wa kadzalika Abu Daud an Abi Qatadah nahwuhu. Begitu juga dalam riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah terhadap hadis yang serupa. Nah, berarti kita simpulkan di sini. Faedah yang pertama, ada 3 waktu terlarang untuk sholat. Ada 3 waktu terlarang untuk sholat dan untuk apa? Menguburkan jenazah. 1, waktu 1 apa? Setelah subuh. Setelah subuh sampai matahari meninggi. 2, matahari di atas kepala sampai condong ke barat. Matahari di atas kepala sampai condong ke barat. Kalau matahari di atas kepala berarti masih waktu terlarang. 3, setelah asar sampai matahari terbenam. Berarti dua hal tadi tidak boleh dilakukan di 3 waktu tersebut. Nah, sekarang kaitannya dengan yang kalau singgung dulu, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang menguburkan atau memakamkan. Kalau menyolatkan berarti masih boleh nggak? Setelah subuh atau setelah asar? Boleh.
Karena tidak disebutkan dalam hadis untuk menyolatkan. Misalnya kita bersubuh mau ada jenazah, kita mau nyolatkan boleh, masih punya sebab. Asar juga, ya mau sholatkan jenazah masih boleh, namun menguburkannya belum boleh. Nah, di sini ditanyakan, misalnya darurat di 3 waktu tadi, darurat untuk menguburkan, apakah masih boleh? Apakah masih dibolehkan? Jawab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, na'am. Jika di sana itu ada darurat, misalnya panas sekali, atau ketika itu ada hujan, atau ketika itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan, maka dibolehkan menguburkan pada waktu darurat tersebut. Ya, boleh menguburkan pada waktu darurat tersebut. Namun tadi itu dikatakan waktu terlarangnya itu maaf, coba diralat nomor 1 itu waktu terlarang untuk sholat dan menguburkan. Ini kaitannya dengan masalahnya dengan menguburkan, bukan setelah asar, dicoret setelah asarnya. Waktu pertama ketika matahari terbit sampai meninggi. Setelah asar masih boleh menguburkan. Namun yang tidak boleh apa? Ketika matahari terbit, ini kita bahas ini setelah subuh. Ya, ketika matahari terbit sampai meninggi. Yang kedua, ketika matahari di atas kepala sampai condong ke barat. Yang ketiga, ketika matahari melemah sampai tenggelam. Yaitu matahari menguning misalnya sampai tenggelam. Diulang. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai matahari meninggi. Ini jelas. Berarti kalau habis subuh masih boleh. Namun kalau matahari mau terbit, enggak boleh. Yang kedua, matahari di atas kepala sampai condong ke barat. Yang ketiga, matahari tadhayyaf. Yaitu matahari mau menjelang tenggelam, sampai tenggelam sempurna tidak boleh. Berarti kalau ba'da asar masih boleh dikuburkan. Maka kalau tadi misalnya, wah ini darurat ini matahari mau terbit atau matahari mau tenggelam, masih boleh kalau dalam keadaan darurat. Gimana kalau menguburkan di malam hari? Nah ini beliau ditanyakan di sini. Gimana kalau menguburkan di malam hari? Jawab beliau masih boleh. Boleh menguburkan di malam hari karena Nabi SAW telah membolehkan hal ini, dan Nabi SAW itu meninggal dunia pada hari Senin. Beliau meninggal dunia tuwfiya yaumal isnain. Beliau meninggal dunia pada hari Senin dan beliau tidaklah dikuburkan kecuali malam Rabunya. Ya, kecuali malam Rabunya, agak ditunda, ya kecuali malam Rabunya. Jadi berarti masih boleh menguburkan di malam hari. Intinya dari hadis Uqbah bin Amir menunjukkan bolehnya menguburkan di waktu malam atau waktu siang, kecuali 3 waktu. Yang pertama berarti saat matahari itu terbit sampai meninggi. Meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Yang kedua, matahari di atas kepala sampai condong ke barat. Yang ketiga, matahari itu mau tenggelam sampai tenggelam sempurna. Ya, 3 waktu itu tidak boleh. Selain itu dibolehkan, termasuk juga untuk menyolatkan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita satu pertemuan lagi pekan depan untuk membahas hal yang sama dari kitab Bulughul Maram. Ada pertanyaan? Ji. Terima kasih yang menyampaikan mengenai menyolatkan jenazah. Apakah menyolatkan jenazah itu harus sudah disucikan atau apabila belum disucikan boleh disolatkan? Harus dimandikan dulu baru kemudian disolatkan. Ya, harus dimandikan dulu baru kemudian
sholatkan. Urutannya seperti itu. Ada lagi. Ustaz, biasanya kan ini kan mayat sudah lama dan biasanya juga ada orang itu kan sudah berkuburan duluan. Artinya dalam penggaliannya itu kan gampang sekali. Kalau dikaitkan dengan tadi terbit matahari sampai meninggi itu tidak boleh. Nah bagaimana ketika udah lama tadi itu, waduh kuburan sudah jadi jam 10 kita kuburkan. Itu bagaimana? Jam 10 kan tidak terkena waktu terlarang. Kan harusnya berkata habis terbit matahari terbit kan sambil meninggi. Meninggi itu maksudnya 15 menit setelah matahari terbit. Meninggi itu setinggi tombak. Jadi kalau setelah 15 menit setelah matahari terbit, waktu 2 sudah masuk. Sudah boleh. Bukan jam 10-nya. Matahari meninggi itu sama seperti waktu sholat isyraq ya, atau waktu sholat duha dimulai. Bukan matahari meninggi nanti mau tinggi sekali, enggak. Istilah matahari meninggi itu 15 menit setelah matahari terbit. Jadi berikan keterangan matahari meninggi adalah 15 menit setelah matahari terbit. Ya. Mengenai penguburan jenazah itu yang dimaksud itu menanamnya di dalam kubur atau pemberangkatan bayinya. Menguburkannya berarti menanamnya di kubur itu tadi. Memasukkannya di kubur. Berarti kalau dia sudah sampai di kubur, wah, iki kok pas matahari mau tenggelam, ya dah, dia tunda dulu. Sisan langsung tenggelam sempurna, baru dimasukkan. Ya, jadi misalnya dari rumah sudah berangkat ini, pas mau masukkan, wah, ini matahari mau tenggelam ini. Maka dia tunggu dulu, tunggu tenggelam sempurna, lalu dimasukkan. Sama juga kalau dia ba'da subuh, mangkat. Pas matahari mau terbit, oh jangan dulu, tunggu matahari meninggi lagi 15 menit setelah matahari terbit, baru kemudian dimasukkan. Ya, pokoknya apa alasannya, kita manut aja dulu seperti ini. Karena memang waktunya singkat loh ini. Matahari terbit sampai matahari meninggi sekitar 15 menit. Matahari tadi melemah, artinya ya mau saat-saat tenggelam, ya juga paling sekitar 15 menit tadi. Enggak lama. Matahari di atas kepala sampai matahari condong ke barat itu enggak sampai 5 menit. Cuma tunggu sebentar, oh matahari sudah condong ke barat. Ya, berarti cuma tunggu sebentar saja. Enggak lama ini, enggak tunggu 1 jam, enggak. Kemudian mengenai sholat tadi, kan tadi ada keterangan mendapat 1 sujud berarti dapat rakaat di situ maksudnya kita dapati sholat di waktunya, berarti itu sudah dikatakan sholatnya adaan. Berarti kan itu kan masih melanjutkan, misalnya. Masih melanjutkan. Berarti misalnya sholat asar melanjutkan matahari kan Mau tenggelam misalnya. Nah, misalnya jaringan ini darurat. Baru bangunnya itu 5 menit sebelum maghrib. Iya kan? Sebentar lagi matahari tenggelam. Dapatnya 1 rakaat. Allahu Akbar, mulai terus dapat 1 rakaat. 2 rakaat, 3 rakaat berikutnya, kan sisanya asarnya kan 3 lagi. Itu sudah matahari tenggelam, berarti sudah masuk maghrib. Berarti kalau jenengan sudah dapati 1 rakaat, berarti sudah dapati sholat di waktu asar. Walaupun 3-nya itu dikerjakan di waktu maghrib. Gitu. kemudian mengenai setelah cukup kan misalnya bangunnya sudah matahari meninggi jam 7, itu berarti mendapati sholat subuh atau tidak? Nah, dapati atau tidak jam 7 baru bangun tidur. Ya toh? Uzur enggak itu berarti? Ada alasan enggak? Ada. Ya, kerinan ya sudah, mau dipaksakan gimana lagi. Nah, maka dia kerjakan sholat walaupun sudah lewat waktu. Jadinya qadha. Bukan lagi adaan. Namun istilahnya qadhaan. Kerjakan enggak? Kerjakan. Kalau sholat asar, Asarnya dia sholatnya jam 6 gitu kan, ketiduran tadi kan, sama, bukan lagi adaan namun jadi qadhaan. walaupun sudah maghrib Tetap sholat asar.
Dia kerjakan asar dulu, kemudian baru ikut maghrib. Tapi dengan alasan yang tepat itu Alasan tertidur atau kalau alasan dari misalnya Negal gitu, oh nggak bisa. Itu tinggalkan sholat namanya, bukan kodok lagi. sebelum masuk asar itu tidur kemudian sampai maghrib. Sebelum asar tidur, atau dari jam 12 lah tidur. Wah kesel banget. Sampai maghrib. Asarnya berarti sudah kodokan, bukan lagi adaan. Namun kalau dia masih sempat dapat satu rakaatnya di waktu asar, yaitu sebelum tenggelamnya matahari tadi, karena darurat, berarti sudah masuk adaan. Gitu. Namun istilahnya ini tadi jenengan tanya orang yang punya uzur tadi kan, nah itu dikerjakan tetap sholatnya. Sampun ji, kita nanti satu pertemuan lagi pekan depan ya untuk kajian sahur seperti biasa hari Ahad ini insya Allah. Kita tutup ya nanti malam Kamis besok, malam Kamis terakhir nih ya nanti diberitahu untuk jamaah. Malam Kamis berikutnya lagi nanti libur satu kali ya. Kita tutup, kalian doa keberatan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.